nanti kita bisa lanjutkan dalam konteks diskusi kalau misalnya ada hal yang ingin ditanyakan ya. Jadi sekali lagi kita hari ini mau bicara mengenai basic budgeting dan forecasting lembaga zakat dan kemanusiaan ya. Dan buat yang belum kenal, mungkin beberapa sudah kapalan dengan saya, tapi yang belum kenal inilah saya hari ini. Jadi alhamdulillah pada hari ini saya dapat amanah di KNIKS selaku Kepala Divisi Dana Sosial Syariah, ya, membidangi dana zakat dan wakaf. Jadi disebutnya dana sosial syariah, bukan zakat dan wakaf. Dari 2019. Setelah sebelumnya nggak lama, sekitar 8 bulanan, tapi 2018-2019 itu di kitabisa.com. Nah, di sana saya megang Islamic Growth Lead ya, 8 bulan. Lumayan juga menjadi satu pengalaman yang sangat menarik karena berinteraksi dengan anak muda. Gara-gara saya masuk terlalu senior gitu, terlalu senior millennials. Rata-rata usia itu yang tadinya karyawan kita bisa 25 tahun, saya masuk rata-ratanya langsung berubah jadi 27 tahun gitu. Jadi tua bener saya di sana gitu ya, bisa menaikkan rata-rata usia. Nah, terus kemudian paling lama sih Dompet Duafa, sekitar 8 tahunan, dan Dompet Duafa adalah non-profit pertama sebelumnya itu lebih banyak di swasta. Jadi saya sempat di Aksa Mandiri, sempat di Bank Danamon, dan juga sempat di Smart Telkom. Dan bidangnya sales dan marketing ya, sehingga memang track record saya adalah di bidang marketing dan fundraising. Oke, nah selama ini juga saya sering sharing di NICE Indonesia, ini satu lembaga penguatan NGO, kemudian di IMZ juga dan Sekolah Handal Indonesia. Untuk side hustle-nya ini, untuk bidang sosial, alhamdulillah menjadi pembina di Yayasan Ashabul Yamin Indonesia. Ini yayasan yang kita buat untuk menginisiasi pembangunan masjid di Bogor, nama masjidnya Masjid Bambu Ashabul Yamin, atau lebih dikenal Masjid Asyam. Alhamdulillah sekarang sudah 80% progres, sudah mau berjalan, sudah mau selesai, tapi secara program sudah berjalan ya, sudah ada taman Quran, pembagian sembako, layanan kesehatan, dan seterusnya lah, kurang lebih begitu. Kemudian juga saya pembina di Yayasan Sahabat Bangun Negeri. Ini pembina yang dimasukkan karena diminta pada 2019 lalu karena pergantian pengurus pembina. Alhamdulillah, mungkin kalau ada Mas Anang di sini itu direkturnya, sementara kalau saya lebih banyak di pembinanya. Dan hari ini juga sedang menginisiate satu project namanya Jiswafia, tapi belum bisa saya declare seperti apa bentuknya. Nanti tunggu saya tanggal mainnya, insya Allah ini akan mendukung ekosistem pengembangan zakat dan wakaf supaya lebih semarak lah ya. Oke, ini tentang saya rekan-rekan, jadi feel free untuk kontak saya anytime, nanti ada di slide akhir nomor WA, atau mungkin nomor WA yang saya kirim dalam rangka mengirimkan link join acara ini ya, itu juga bisa. Jadi ada 2 nomor. Oke, ini sekilas cukup. Nah, topik hari ini seperti kita sampaikan, kita bicara mengenai 3 hal. Satu mengenai paradigma akuntabilitas, kemudian yang kedua mengenai penganggaran berkelanjutan, dan yang ketiga perencanaan anggaran. Ya, tapi disclaimer-nya adalah ini tidak cukup dalam sepertinya untuk mencakup kemampuan menyusun jurnal dan laporan keuangan sesuai standar akuntansi. Kenapa? Karena pertama saya bukan akuntan, sehingga paham tapi tidak terlalu detail. Mungkin di sini Mbak Nia Adriani ya, itu malah setahu saya bukan. HR atau akuntan ya, saya lupa. Tapi lebih banyak sharing tentang HR, Mas. Oh, HR ya? Maaf. Iya. Ya, soalnya dulu mejanya dekat dengan orang keuangan, jadinya ngerasa orang keuangan. Maaf ya. Kalau sini ada orang akuntansi, nanti tolong sharing ya tentang jurnal akuntansi yang sesuai standar. Ada Mas Faizin itu ahli akuntansi itu dari IEF. Iya Mas Faizin. Tapi dia perbankan masalahnya. Ini juga nimbrung ya, Masya Allah. Pengusaha dan orang perbankan nih ikutan agenda hari ini.
nanti ini harus bicara mengenai standar akuntansi. Jadi 3 ini, jadi mungkin terlalu umum, tapi saya harap teman-teman karena juga mungkin mayoritas jadi belum tentu orang keuangan, maka nanti kita bicaranya mengenai finance for non-financial aja ya, supaya kemudian kita memang benar-benar basic dan memahami prinsip dasarnya sebelum nanti teman-teman benar-benar bicara mengenai menyusun anggaran berbasis jurnal, ataupun ya udah yang penting bisa baca laporan keuangan, bisa baca KPI lembaga, dan kemudian memahami gitu ya untuk proses pengambilan keputusan. Ya. Oke, nah kita mulai dari ini, pertama paradigma akuntabilitas ya. Dari 43 yang hadir hari ini, tentu bicara lembaga sosial mungkin bukan barang baru ya, karena setahu saya semuanya sudah pegiat kemanusiaan. Dilihat dari forum pendaftarannya, hanya beberapa yang belum punya lembaga, tapi yang belum punya lembaga jangan-jangan juga sudah menjadi lembaga sosial berbasis komunitas. Sehingga kalau ini kemudian menjadi bagian dari pembelajaran, maka penting sebenarnya apapun bentuk lembaga rekan-rekan hari ini, maka penting untuk memastikan kita, walaupun memang belum besar gitu ya, saya menyebutnya LSBB, lembaga sosial belum besar, tapi bisa memahami mengenai prinsip-prinsip akuntabilitas gitu ya, dan sudah punya niat dalam hatinya bahwa walaupun saya belum lembaga besar ataupun malah belum masih komunitas, tapi akan tetap mengedepankan prinsip akuntabilitas. Nah, kenapa prinsip akuntabilitas? Pertama, karena pada akhirnya kita itu memegang amanah dana publik ya, sehingga penting untuk menjaga transparansi dan juga sebagai pertanggungjawaban kita mengelola dana publik gitu. Nah, kemudian kalau kemudian itu sudah lembaga yang berizin ya, yang pada level dasarnya adalah berbadan hukum yayasan saja gitu ya, maka sebenarnya kita punya kewajiban pelaporan otoritas ya. Jadi dalam konteks undang-undang yayasan penting untuk memahami bahwa yayasan itu kalau dia menerima dana publik, maka dia terpapar oleh Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, dan otomatis sebenarnya mereka harus melaporkan aktivitasnya itu, laporan keuangannya juga kepada otoritas, dan kemudian itu adalah yayasan, kalau yayasan maka ke Kementerian Sosial ya. Tapi kalau kemudian sudah jadi lembaga zakat, ya, dapat sertifikat, dapat penetapan dari Kementerian Agama terlebih, maka otomatis ya punya kewajiban pelaporan terhadap Kementerian Agama dan Basnas gitu ya. Kalau dia nazir wakaf maka ke BWI. Nah, ini menjadi penting. Nah, kalau kita kemudian tidak mengedepankan mengenai konsep akuntabilitas, nanti khawatirnya ketika proses pelaporan itu jadi nggak mudah ya. Bagaimana mungkin melaporkan secara keuangan kalau prinsip akuntabilitasnya nggak disiapkan sejak awal gitu. Nah, ini yang penting, maka kemudian akuntabilitas menjadi paradigma bagi setiap pegiat lembaga sosial supaya kemudian mudah dalam beragam pelaporan. Termasuk juga kalau kita sudah ibaratnya mempersiapkan semua akuntabilitas sejak awal, sejak penerimaan, pencatatan pelaporan, pencatatan operasional, pencatatan penyaluran gitu ya. Maka ketika nanti diaudit dia juga akan lebih mudah. Karena laporan auditnya ada, kan laporan keuangannya ada, pelaporan pajaknya juga lebih mudah. Tapi nggak hanya itu sebenarnya. Kalau teman-teman hari ini juga adalah leaders ya, dalam arti atau berproses untuk menjadi leaders, mengedepankan prinsip akuntabilitas itu menjadi bagian penting dalam memiliki acuan pengambilan keputusan strategis lembaga. Ya. Jadi pada akhirnya paradigma akuntabilitas ini bisa menjadi semacam Google Maps-nya kita dalam mengelola lembaga gitu. Ya. Dari titik A ke titik B, kalau pakai Google Maps kan jelas tuh arahnya ya, belok sana, belok kanan, belok kiri.
kemudian di sebelah mana muter balik atau di sebelah kiri kemudian ada tikungan tajam, itu akan ketahuan semua gitu. Nah, ketika kita punya paradigma akuntabilitas, maka nanti pengambilan keputusan strategis lembaga itu akan lebih mudah, ya. Apalagi kalau kemudian reviewnya bisa cukup rutin, ya, misalnya per 3 bulan gitu ya, sudah ada acuan akuntabilitas, itu nanti akan menarik. Sebagai contoh misalnya, kalau kita paham nih ya, bahwa dalam 3 bulan terakhir target kita itu katakanlah 10, ternyata setelah bulan ketiga itu baru mencapai 3, jadi masih selisih 7. Kira-kira dengan gap itu apa yang harus kita lakukan dalam 3 bulan ke depan? Ya, itu hal-hal seperti itulah yang kemudian menjadi bagian yang penting ketika kita bicara akuntabilitas dan beliau bisa membantu. Kemudian yang berikutnya, ketika kita paham akuntabilitas, maka kita bisa membandingkan kinerja antar waktu. Ya, misalnya katakanlah gini, kalau teman-teman laporan keuangannya bagus, maka bisa menganalisa tahun 2019 versus 2020 versus 2021. Kira-kira apa yang berbeda dari tahun 2019, 2020, 2021 gitu ya? Apa yang bertambah, apa yang berkurang, apakah kemudian penerimaan infak terikatnya atau mungkin penerimaan di aspek program apa yang lebih diserap, diterima oleh masyarakat, program mana yang kurang, dan seterusnya, maka itu bisa dibandingkan gitu ya. Termasuk juga dengan pertumbuhan aset, pertumbuhan penghimpunan, pertumbuhan biaya operasional gitu ya. Nah, ini nanti perlu diperhatikan gitu ya. Bahkan kalau dalam konteks lain mungkin juga bisa dalam konteks kira-kira bisa naikin gaji berapa ya tahun depan gitu. Nah, jangan-jangan 3 tahun terakhir nggak naik gaji gitu. Ya, nggak apa-apa juga sih, ya. Itu kan pertimbangan manajemen. Cuman tentu kalau kita punya acuannya kenapa naik, kenapa enggak, dan maka ini akan menjadi lebih strategis, ya. Dan kemudian juga nggak kalah adalah pembanding kinerja antar lembaga sejenis. Jadi kita bisa memuhasabah lembaga kita dari waktu ke waktu, dari tahun ke tahun, tapi kita juga nanti bisa membandingkan kinerja kita dengan lembaga sejenis, ya. Misalnya sesama lembaga kemanusiaan, sesama lembaga zakat, gitu ya. Kira-kira biaya operasional lembaga itu dibanding rata-rata lembaga lain itu kira-kira lebih besar atau lebih kecil, atau beda-beda tipis. Alokasi penyaluran terhadap penghimpunan lebih kecil atau lebih besar. Biaya fundraising kita lebih kecil atau lebih besar untuk menghasilkan setiap juta yang sama, ya. Misalnya kalau lembaga kita untuk menghasilkan 1 juta harus invest biaya fundraising 200.000, sementara lembaga lain untuk dapat 1 juta hanya perlu invest 100.000. Maka kinerja ini menjadi bisa diperbandingkan gitu ya. Nah, tapi kalau kemudian kita nggak punya paradigma akuntabilitas, semuanya mengalir saja gitu ya, dan saldonya seperti saldo Jumatan di masjid, hanya terima dana, ya, pemasukan minggu lalu sekian, pengeluaran sekian, saldo sekian, hanya itu aja yang bisa dilaporkan, ya tentu nggak salah, tapi nggak bisa dibandingin kinerjanya antar lembaga sejenis gitu ya. Nah, kenapa? Karena sebenarnya kalau bandingkan kinerja nanti yang dibahas adalah rasio-rasio, bukan angka-angkanya gitu ya. Nah, ini mengenai paradigma akuntabilitas, rekan-rekan. Jadi saya mungkin ajak teman-teman untuk berpikir mengenai akuntabilitas. Kenapa ini penting? Karena tanpa akuntabilitas banyak hal yang kemudian menjadi kurang lengkap untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga kita, kemudian membuat lembaga kita kurang mampu dikomparasi kinerjanya dari waktu ke waktu, bahkan dengan lembaga lain, dan kemudian juga berdampak pada kepatuhan atas kinerja lembaga kita bagi otoritas maupun bagi pihak lain yang terkait. Ya. Nah, ini mungkin kurang lebih mengenai paradigma akuntabilitas sebagai pengantar kenapa kenapa kita membahas basic budgeting dan forecasting ya untuk lembaga kemanusiaan dan lembaga zakat pada sore hari ini.
Oke. Oh ya, sebelum lanjut, kalau nanti ada yang terpikir dan pengen ditanyakan, silahkan langsung ini ya, klik saja di chat. Klik saja di chat untuk pertanyaannya supaya nggak lupa. Nanti bisa kita langsung jawab. Ya, oke. Jadi klik di chat ya. Khawatir nanti teman-teman nunggu selesai terus lupa ya. Jadi boleh juga klik di chat. Baik.